Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Anggiranti dengan NIM F1G12006. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai manajemen jadwal proyek. Kepentingan dari jadwal proyek. Jadwal proyek merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen proyek karena memiliki beberapa kepentingan utama. Jadwal proyek membantu dalam perencanaan yang efektif. Dengan membuat jadwal yang terperinci, tim proyek dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu diselesaikan, menetapkan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas, dan mengatur urutan kegiatan yang optimal. Hal ini memungkinkan tim untuk mengalokasikan sumber daya yang dengan bijaksana, menghindari tumpang tindih, dan meminimalkan risiko keterlambatan atau kegagalan proyek. Waktu proyek pengelolaan proses. Waktu proyek pengelolaan proses melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk merencanakan dan mengendalikan jadwal proyek. Pertama, perencanaan proyek jadwal, yang kedua mendedikasi kegiatan, yang ketiga urutan kegiatan, yang keempat memperkirakan aktivitas, yang kelima memperkirakan durasi aktivitas, yang keenam setelah semua data terkumpul, jadwal proyek dapat dikembangkan, yang ketujuh mengontrol jadwal. Selanjutnya, kegiatan sebagai dasar untuk mengembangkan jadwal proyek. Untuk mengembangkan jadwal proyek, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan sebagai dasar perencanaan. Kegiatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap proyek yang akan dilakukan, termasuk kegiatan proyek, lingkup pekerjaan, sumber daya yang tersedia, dan batasan waktu yang ada. Dalam kegiatan ini, tim proyek perlu melakukan identifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan, serta memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selain itu, tim juga perlu mengidentifikasi ketergantungan antara tugas-tugas yang ada, seperti tugas yang harus diselesaikan sebelum tugas lain dapat dimulai. Selanjutnya, diagram jaringan dan dependensi. Diagram jaringan dan dependensi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam sebuah sistem atau proyek. Diagram jaringan seperti diagram PERT atau diagram Gantt menggambarkan urutan kegiatan atau tugas yang harus dilakukan, serta ketergantungan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Diagram ini membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan pemantauan proyek, sedangkan diagram dependensi menggambarkan ketergantungan antara komponen atau entitas dalam sistem. Diagram dependensi dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pengembangan perangkat lunak, manajemen risiko, dan analisis sistem. Selanjutnya, memperkirakan sumber daya dan jadwal proyek. Untuk memperkirakan sumber daya dan jadwal proyek, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, lingkup proyek. Yang kedua, estimasi waktu. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, sumber daya material. Yang kelima, ketergantungan dan risiko. Selanjutnya, waktu proses proyek pengelolaan proses. Dalam manajemen proyek, ada berbagai alat dan teknik yang digunakan untuk melakukan perkiraan durasi kegiatan. Salah satu alat yang umum digunakan dalam metode PERT yang menggunakan 3 estimasi waktu untuk masing-masing kegiatan, yaitu waktu cepat, waktu lambat, dan waktu yang paling mungkin. Selain itu, teknik lain yang sering digunakan analisis sekuensial dan analisis paralel. Selanjutnya, Bagan Gun. Bagan Gun adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk menyusun dan mengatur jadwal kegiatan dalam proyek. Bagan ini menggambarkan urutan tugas, durasi, dan ketergantungan antara tugas-tugas tersebut. Bagan Gun sering digunakan dalam proyek konstruksi, pengembangan perangkat lunak, atau kegiatan yang melibatkan banyak tugas yang harus dilakukan dalam urutan tertentu. Selanjutnya, konflik di proyek. Konflik di dalam proyek adalah situasi ketika terjadi perbedaan pendapat, tujuan, dan kepentingan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam proyek. Konflik dapat muncul karena berbagai alasan, seperti perbedaan dan dalam pengambilan keputusan, sumber daya yang terbatas, perbedaan pandangan atau nilai-nilai, atau masalah komunikasi. Konflik yang tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu kemajuan proyek, menyebabkan ketegangan di antara tim, dan berdampak negatif pada hasil akhir proyek. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.